Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Didin Widiartono, SS, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah saya dengan judul Peran Promotor Kesehatan dalam Program Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat atau GERMAS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Fitriana dengan nomor induk mahasiswa P17421223046 dari Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, Kampus Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Adapun pokok pembahasan saya yaitu pendahuluan, pembahasan kajian teori, dan kesimpulan. Langsung saja. Negara berkembang, termasuk di Indonesia, mengalami perubahan pola penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Perubahan pola penyakit ini disebabkan karena berubahnya perilaku manusia. Pada era tahun 1990-an, penyebab kematian dan kesakitan terbesar adalah penyakit menular, seperti infeksi saluran pernafasan atas, TBC, diare, dan lain-lain. Namun, sejak tahun 2010, penyebab terbesar kesakitan dan kematian adalah akibat penyakit tidak menular atau yang kita sebut PTM, seperti stroke, jantung, dan kencing manis. Penyakit tidak menular tidak hanya menyerang usia tua, tetapi telah bergeser ke usia muda. Terjadi di semua kalangan, kaya dan miskin, tinggal di kota maupun di desa. Faktor resiko penyebab penyakit tidak menular yang terkait dengan berubahnya gaya hidup di masyarakat diantaranya adalah yaitu yang pertama, penduduk kurang beraktivitas fisik. Contohnya, masih banyak yang menghabiskan waktu dengan menonton TV, bermain game, dan terlalu lama di depan komputer. Hal ini dapat menyebabkan faktor resiko kegemukan. Yang kedua, pola makan yang berubah, di mana kecenderungan masyarakat untuk makan makanan olahan siap saji, tinggi gula, garam, dan lemak, dan kurangnya makanan yang berserat seperti buah dan sayur. Ini menyebabkan gangguan pencernaan. Selanjutnya, faktor resiko selanjutnya adalah minum minuman beralkohol. Kebiasaan minum minuman beralkohol dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh dan beresiko kematian. Ada juga kebiasaan merokok dapat menyebabkan bermacam-macam penyakit, di antaranya kanker paru-paru dan kanker mulut. Seiring dengan meningkatnya penyakit tidak menular, angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular semakin menurun, walaupun prevalensinya penyakit menular masih cukup tinggi. Salah satunya adalah TBC. Di Indonesia, peringkat tertinggi kedua jumlah kasus baru TBC di dunia. Sebanyak 290.000 kasus TBC belum terjangkau dan terdeteksi. Menurut data WHO, tahun 2017, saat ini terdapat 1.020.000 kasus baru TBC. Satu orang dengan TBC aktif bisa dapat menularkan ke 10-15 orang per tahunnya. Selain kedua masalah tersebut, saat ini Indonesia juga masih mengalami terkait gizi serius dan cakupan serta mutu imunisasi yang belum maksimal. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya prevalensi stunting atau anak pendek pada anak balita, yaitu masih sebesar 37,2% dan sebanyak 1,7 juta anak yang belum mendapatkan imunisasi dan imunisasinya tidak lengkap. Stunting balita merupakan gambaran terjadinya gangguan pada pertumbuhan fisik, pertumbuhan ke otak atau kecerdasan, dan metabolisme tubuh. Sedangkan bagi anak yang tidak diimunisasi, dasar lengkap berisiko menimbulkan penyakit, kecacatan, dan kematian. Dengan demikian,
Stunting dan anak belum diimunisasi atau imunisasinya tidak lengkap dapat menjadi faktor penghambat dan mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, masalah gizi khususnya stunting serta cakupan dan mutu imunisasi harus segera ditangani secara serius dengan melibatkan berbagai pihak termasuk lintas sektor. Untuk itu, mengantisipasi persoalan tersebut, upaya promotor kesehatan dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat saat ini diarahkan kepada, yaitu yang pertama, implementasi kebijakan geremas di masyarakat. Kedua, penguatan promosi kesehatan di berbagai tatanan. Yang ketiga, penguatan dan pembinaan posyandu aktif. Keempat, pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan stunting. Yang kelima, monitoring dan evaluasi promosi kesehatan dalam kampanye GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat. Adapun tujuan penyusunan jurnal ilmiah saya adalah yang pertama, mendukung pencapaian pembudayaan GERMAS. Yang kedua, mendukung pencapaian rencana pembangunan jangka menengah dan rencana strategi Kementerian Kesehatan. Ketiga, menentukan arah dan sasaran upaya kesehatan kerja tahun 2020 sampai 2024 yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Yang keempat, panduan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta pengembangan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, panduan bagi kabupaten atau kota untuk melaksanakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga sasaran dari pembuatan jurnal ilmiah saya yaitu ditujukan kepada yang pertama, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Yang kedua, lintas program dan lintas sektor terkait. Ketiga, ormas, perguruan tinggi, dunia usaha, atau mitra potensial. Dan yang keempat, petugas kesehatan dan kader kesehatan. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada strategi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Promosi kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit adalah proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal. Adapun strategi promosi kesehatan ada 3, yaitu yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta kemampuan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif di berbagai upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara memfasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan sosial budaya setempat. Yang kedua, ada strategi advokasi. Advokasi dilakukan kepada para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan guna mendapatkan dukungan dalam bentuk kebijakan dan sumber daya yang diperlukan. Hasil dari advokasi di setiap jenjang pemerintahan dapat diinformasikan dan disajikan bahan advokasi ke jenjang pemerintahan yang lain secara timbal balik. Strategi yang ketiga ada kemitraan. Kemitraan dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan advokasi dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan.
kemitraan dilaksanakan dengan prinsip kesamaan kepentingan, kejelasan tujuan, kesetaraan kedudukan, dan juga transparansi di bidang kesehatan. Selanjutnya, ada indikator kebijakan Germas. Sasaran strategisnya adalah meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan indikator pembina posyandu aktif secara 100%, serta meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor dengan indikator kabupaten atau kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat sebesar 50%. Saya akan menjelaskan yang pertama ada posyandu aktif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 telah mengamanatkan pengintegrasian layanan sosial ke dalam posyandu atau pos pelayanan terpadu, mencakup pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, kesehatan lanjut usia, BKB, pos PAUD, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, kesehatan reproduksi remaja, dan juga peningkatan ekonomi keluarga. Keberadaan posyandu ini sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengembangan dan pelaksanaan posyandu merupakan tanggung jawab lintas sektor di wilayah desa yang disebut dengan kelompok kerja operasional posyandu. Kelompok kerja operasional posyandu ini bertugas untuk melakukan pembinaan administratif, keuangan, dan program posyandu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat atau GERMAS. Merupakan suatu tindakan sistematif dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. GERMAS mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Tujuan dari GERMAS ini adalah terciptanya masyarakat berperilaku sehat yang berdampak pada kesehatan terjaga, produktif, lingkungan bersih, dan biaya berobat menjadi berkurang. Sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, mengamanatkan setiap pihak terkait untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan GERMAS. Melalui peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat, dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat. Dalam instruksi Presiden ini juga mengamanatkan Menteri Kesehatan untuk melaksanakan kampanye GERMAS, serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok, meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu eksklusif, dan ada juga aktivitas fisik dan meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta. Selanjutnya, ada kegiatan utama promosi kesehatan tahun 2020 hingga 2024, yaitu ada yang pertama, memperkuat advokasi dan dukungan kebijakan kesehatan. Yang kedua, membangun kemitraan atau kerjasama di pusat dan di daerah. Yang ketiga, menyusun strategi komunikasi dan
penyebarluasan informasi isu prioritas kesehatan. Keempat, meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat. Kelima, melaksanakan metode promosi kesehatan melalui pendekatan tatanan. Yang keenam, yang terakhir ini, peningkatan sarana dan kapasitas tenaga promotor kesehatan. Selanjutnya, bab 3, arah kebijakan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah keempat tahun 2020 sampai 2024 ini adalah Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Dengan pengaras utamaan pada yang pertama, kesetaraan gender, kedua, tata kelola yang baik, ketiga, pembangunan berkelanjutan, keempat, model sosial budaya yang baik, kelima, pemanfaatan transformasi digital dengan optimal. Selanjutnya, bab 4, indikator keberhasilan Germas oleh promosi kesehatan. Monitoring dan evaluasi atau MONEV dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan program dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan dan atau program secara berkala dan terus-menerus. Sehingga didapatkan satu, tren dari luaran dalam kurun waktu tertentu. Kedua, informasi terkait penyebab dari sebuah hasil atau keadaan. Dan ketiga, umpan balik terhadap kebijakan dan usaha yang ada. Dalam upaya keberhasilan kampanye Germas ini dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, MONEV dilakukan melalui dua cara, yaitu laporan rutin dan laporan khusus. Yang pertama, laporan rutin dilakukan secara berjenjang melalui dari tingkat puskesmas, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Yang kedua ada laporan khusus, adalah laporan monitoring dan evaluasi pada kegiatan atau masalah tertentu terkait promosi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan. Yang terakhir, bab 5, ada kesimpulan. Penyusunan jurnal ilmiah dengan judul Peran Promotor Kesehatan dalam Program Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas ini dapat diharapkan menjadi panduan umum dalam implementasi upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2020 hingga 2024. Sehingga proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terukur, terarah, dan tepat sasaran. Jurnal ilmiah ini bersifat umum dan perlu merujuk berbagai panduan, literatur, dan kebijakan yang ada dalam implementasinya. Semoga jurnal ilmiah ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perilaku sehat agar terwujudnya masyarakat yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sebelumnya, pulang sekolah dengan jalan kaki sampai rumah. Saya tutup presentasi ini, salam hormat, dan terima kasih.